dulu ya, dimulai dari sini. Hai, kenalin aku Pita. Hai, kenalin aku Sylvia. Hai, kenalin aku Raisa. Hai, kenalin aku Isan. Dan aku Suarsi. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan organisasi yang paling keren banget yang jadi tonggak Pergerakan Nasional Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nih? Sarekat Islam nggak sih? Ya, betul sekali. Jadi, Sarekat Islam itu awalnya Bukan organisasi politik, tapi organisasi dagang. namanya dulu Sarekat Islam. Didirikan sama Haji Salahuddin di Solo. Tahun 1905, di mana tujuan pembuatannya itu membantu pedagang muslim yang masih Tionghoa yang waktu itu disangkong oleh Belanda. Yang itu betul banget. Jadi dulu itu pedagang pribumi itu kalah saing, dimana karena bahan baku mahal. Sedangkan pedagang Tiongkok itu punya akses langsung ke impor Eropa. Selain itu ada juga tekanan lain seperti gerakan kristenisasi, kemudian diskriminasi sosial. Nah, perubahan besar terjadi pada Hoscokro-Winoto. Masuk pada tahun 1911. Dari situ SDI berubah jadi Sarekat Islam. Kata dagang dihapus supaya lebih Luas cakupannya. nggak cuma soal perdagangan, tapi seluruh masyarakat muslim. Dan sejak 1912, Sarekat Islam resmi jadi organisasi politik pertama di Indonesia yang berani tegas ngomong soal kemerdekaan. Jadi bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal perjuangan bangsa. Kalau ideologi mereka gimana sih? Dasarnya jelas sih, Islam, tapi di sini nggak cuma ibadah, mereka juga dasar perjuangan Sosial, politik, dan kebangsaan. Nah, betul sekali, di mana Cokro-Winoto itu punya Misi-misi yang besar banget. Pertama, usir penjajahan, kemudian bentuk negara merdeka berbasis Islam, kemudian yang ketiga itu membangun pemerintahan Islam yang memperjuangkan umat di seluruh dunia. Selain itu, mereka juga mempunyai nilai perjuangan kayak semangat kebangsaan, nasionalisme, kemudian sosial, religius, disiplin, etos kerja halal, solidaritas muslim, dan kemandirian. simbol benderanya juga keren banget loh. Hijau buat Islam, Putih buat keadilan, dan merah buat semangat. Jadi nasionalis religius banget loh. Oke, kalau anggotanya pas itu banyak atau enggak sih? Pasti banyak banget sih. Dari awalnya cuma di Solo, terus tahun 1911 di Surabaya udah 6.000 anggota. tahun 1915 bayangin udah tembus 3 juta anggota dan 50 cabang se-Nusantara. Anggotanya juga termasuk di lintas kelas, yang termasuk pedagang, kemudian buruh, petani, priayi, sampai rakyat kecil. Makanya Sarekat Islam itu disebut sebagai organisasi kebangsaan pertama. Tokoh-tokohnya juga keren-keren loh, seperti Haji Agus Salim, Abdul Muin, Sudarsono, Alimin, sampai Fatma Malaka. Banyak di antara mereka yang akhirnya jadi tokoh besar. Walau arahnya beda-beda, ada yang ke nasionalis, Islamis, bahkan komunis. Kayak universitas politik gitu ya. Semua tokoh besar itu pernah kuliah di bawah Cokro-Aminoto. Nah, ya betul sekali. Jadi Cokro-Aminoto ini emang dijuluki sebagai guru bangsa. Kalau metode perjuangannya gimana sih pas itu? Metode perjuangannya yaitu awalnya ekonomi, tapi berkembang ke sosial, agama, maupun politik. Mereka juga ikut di Volkskrant, di mana mereka tuh sering bikin kongres nasional. Jadi perjuangannya itu lebih konstitusional, damai, kemudian menjadi organisasi massa dan dakwah. Kalau dibandingin dengan Indispat Dan Sarekat Islam Indispat lebih radikal, tapi Sarekat Islam lebih moderat dan religius. itu Indispat pakai propaganda keras, terus Sarekat Islam lebih ke pendidikan dan dakwah. Tapi dua-duanya itu sama-sama penting buat lahirnya
Kalau menurut kalian nih, kelebihan dan kekurangan syarikat Islam itu apa sih? Kelebihannya yaitu jelas bisa kumpulin jutaan anggota, bikin kongres nasional, dan pelopor kesadaran politik. Dari saya tuh ada kelemahannya. Yang pertama itu gampang pecah, di mana ada syarikat Islam putih, kemudian ada syarikat Islam merah, dan dipengaruhi oleh ideologi komunis. Terus juga masih terpusat di Jawa, belum sepenuhnya nasional. Dan sangat bergantung sama tokoh karismatik kayak Jokro. Begitu beliau nggak ada, organisasinya jadi lemah. Oke, jadi kita bisa simpulin ya, kalau syarikat Islam itu lahir dari masalah ekonomi, berkembang jadi organisasi politik, dan akhirnya jadi pionir pergerakan nasional. Menurut saya sih pelajaran pentingnya yaitu persatuan umat bisa jadi kekuatan besar. Kalau dari saya itu semangat juang syarikat Islam itu relevan banget sampai sekarang. Saya kagum sama cara perjuangannya Yang damai tanpa terpengaruh besar. Dan menurut saya sih syarikat Islam itu batu loncatan penting buat menuju kemerdekaan Indonesia. Semoga obrolan kita bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk semua. Yeay.